Oke, teman-teman, eh, kali ini saya akan memberikan tips ya berkaitan dengan perawatan sepeda listrik ya. Jadi yang pertama tentu ketika kita mau membeli sepeda listrik, yang harus kita pahami itu bagaimana kita mencari referensi ya, gimana kita merawatnya, karena kalau kita membeli barangnya lalu perawatannya kita tidak paham ya, saya pikir sebagus apapun sepeda listrik yang kita beli ya, kalau kita tidak bisa merawatnya pasti akan cepat rusak ya. Jadi perawatan sepeda listrik ya berbeda dengan perawatan sepeda pada umumnya. Kita harus memperhatikan beberapa komponen-komponen penting ya. Jadi yang pertama itu kalau menurut saya, versi saya, baterai ya. Komponen baterainya ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting ya, karena kalau kita tidak bisa merawatnya ya, tentu ini juga akan mempengaruhi ya kinerja dari sepeda listrik itu sendiri ya. Jadi baterai yang ada ini baterai jenis lithium ya. Jadi pada saat kita membelinya juga pasti kita akan tahu, kita akan baca petunjuknya ya. Tentu jenis baterai ini paling banyak digunakan oleh sepeda listrik pada umumnya, ataupun yang sering kita temukan di sepeda jenis Land Clisy ini MX-38, ataupun yang kita temukan pada smartphone, laptop atau MP3 ya. Jadi perlakuan jenis baterai lithium ini yang saya pahami, yang saya ketahui itu jangan biarkan dia cepat habis ya. Itu poin yang paling penting ya. Jadi setelah selesai goes ya, pasti kita harus cas, dan yang tidak kalah penting ya, jangan biarkan dia misalnya kalau malam ya pulang goes dicas, habis itu bangun pagi lihat cabut ya, dilepas ya, itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Nah, tips-tips yang saya berikan ya, karena sepeda ini sudah hampir 8 bulan ya, jadi sekarang belum ada masalah yang berkaitan dengan komponen-komponen kelistrikannya ya, jadi masih normal ya. Lalu yang berikutnya controller ya. Jadi controllernya ini tidak kalah penting ya, kita mesti harus perhatikan ya. Lalu bagian dinamo ya. Jadi bagian dinamo ini penting sekali ketika kita goes ya, tentu kita jangan terlalu memaksakan dia untuk menggunakan tortol ya. Jadi ini ya, jangan sering ya. Kalau pengalaman saya ya, saya jarang menggunakan tortol. Kenapa? Karena itu juga akan memperpendek umur baterai ya. Tentu saya gunakan pedal assist ya, karena tidak menghilang nilai olahraga. Sesering mungkin ya, kita menggunakan pedal assist ya. Lalu yang berikut ya, jangan biarkan baterainya itu habis dalam waktu yang lama ya. Jadi pengalaman saya merawat
sepeda listrik ini memang sering kita lupa, atau mungkin karena saking sibuknya kita sehingga membiarkan baterainya kosong dan tidak terisi ya. Jadi ini juga akan memperpendek usia baterai tersebut, sehingga kita mesti harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli baterai ya. Kalau mungkin di kota-kota besar persoalan ini tidak menjadi masalah ya, tapi bagi saya yang tinggal di daerah jauh ya, di pedalaman ya, memang ini sangat perlu dilakukan dia secara eksklusif. Lalu kita mesti harus perhatikan durasi pengisian baterai ya. Jadi pada saat paket pembelian sepeda listrik itu sudah disediakan charge bawaannya ya. Kita mesti harus melihat ya jangka berapa lama ya baterai harus di charge ya. Jangan sampai ya kita kurang efektif atau kita membiarkan dia cas begitu lama sehingga baterainya cepat mengembung ya. Lalu yang berikut ya, jadi kita mesti harus menghindari tanjakan-tanjakan yang ekstrim ya. Pengalaman saya selama menggunakan sepeda listrik ini, jadi ketika saya goes ya, itu pastinya saya jarang gunakan throttle ya. Kenapa saya jarang gunakan throttle? Karena itu juga akan berdampak buruk kepada baterai atau dinamonya ya. Sehingga teman-teman ya sebisa mungkin pada saat tanjakan kita mesti harus menggunakan pedal assist ya. Jadi kita bisa gunakan pedal assist untuk menggoesnya. Kenapa? Kalau keseringan kita memaksa dia menggunakan throttle ini ya, bisa berakibat fatal ya. Pasti baterainya akan cepat panas, lalu dinamo belakangnya juga pasti panas ya. Kita mesti harus bijak menggunakan throttle ini ya. Pada saat mana kita gunakan, tentu kalau jalanannya itu sudah turunan atau jalanan rata, itu kita bisa gunakan throttle ya. Lalu yang berikut ya, kita jangan terlalu menarik gas ini full ya. Kenapa ya? Jadi sepeda listrik dia kecepatannya itu langsung akan berdampak pada energi listrik yang langsung maksimum. Itu juga bisa memaksa baterainya ini untuk kalau kita menarik gas terlalu full ya. Hal ini bisa memperburuk kontrolernya, baterai maupun dinamonya ya. Lalu yang berikut misalnya ketika sepeda listrik kita mengalami kerusakan ya, itu kita jangan terlalu berlarut-larut untuk membiarkan dia dalam kondisi seperti itu, karena yang pasti ya dia akan merambat ya ke komponen-komponen yang lain ya. Jadi kita mesti harus bisa meminimalisir ya kesalahan penggunaan agar baterai itu tidak cepat rusak ketika Anda sudah mampu untuk merawat dengan benar ya. Lalu yang berikut ya, apa lagi ya, spare part tambahan ya. Sepeda saya ini belum memiliki perubahan-perubahan, kecuali ini ada apa namanya speedometer tambahan ya. Ini sistem wireless ya, bisa dipasang, bisa di sistem plug and play ya. Lalu seat post ya, seat post ini
kenapa saya ganti, karena ini sangat penting ya. Kebetulan medan-medan di tempat saya itu banyak yang jalan bebatuan, sehingga penting juga saya membeli seat post yang merek Zoom ya. Lalu saya pikir mungkin itu saja ya. Yang lain-lain ya, ada beberapa teman-teman ya yang bilang, ini gimana ya, sepedanya kok udah berapa bulan belum ada kendala ya. Itu tergantung perlakuan kita ya, seberapa sering kita merawat dia, seberapa eksklusifnya kita memperlakukan dia, tentu itu juga berdampak baik terhadap performa sepedanya ya. Jadi yang paling terpenting ya, bagaimana kita memperlakukan dia ya, supaya dia bisa bersahabat, supaya dia bisa usianya panjang ya. Itu tergantung dari kita sendiri yang memperlakukannya ya. Ada banyak yang sudah mengganti atau mereparasi ya, mulai dari komponen-komponen yang lain ya. Jadi mungkin yang tak kalah pentingnya itu, kita mesti harus menanyakan kepada orang-orang bengkel atau orang yang minimal dia mesti harus memahami tentang sepeda ya. Ketika kita mengganti satu komponen ya, tentu itu juga akan berdampak buruk pada sistem sensor-sensor kelistrikan ya. Seperti ini, coba kita lihat, ini ada yang menyatu ya. Tentu ini yang mesti orang-orang yang lebih paham ya berkaitan dengan sistem kelistrikan sepeda listrik. Kalau saya tidak terlalu paham ya. Intinya bahwa saya memakainya sesuai dengan bawaan produknya. Mungkin ada banyak yang kepingin supaya sepedanya terlihat bagus atau gimana ya, silahkan, itu tergantung dari selera masing-masing ya. Dan yang tak kalah penting ya, sepeda saya ini belum pernah dicuci menggunakan air ya. Kenapa? Karena saya banyak mencari referensinya ya. Jadi komponen-komponen yang rentan itu ya pada kelistrikannya itu, kalau sudah terkena air itu pastinya akan terganggu ya. Sehingga perawatan yang saya biasa lakukan itu hanya dilap menggunakan kain halus ya, cukup dibasahi sedikit ya, setelah itu dikeringkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang rekomendasikan itu bisa, kalau dicuci bisa ya, tapi itu tergantung dari teman-teman sendiri berani apa tidak, itu tergantung, karena memang konsekuensinya itu ada pada diri kita sendiri ya. Mungkin ya itu saja beberapa tips-tips ya dari saya ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya tips atau yang punya trik juga berkaitan dengan sepeda listrik, silakan teman-teman komentar ya. Mohon maaf saya buat video ini seadanya sesuai dengan pengalaman saya. Terima kasih.